Selanjutnya saya di sini ingin membahas tentang rencana usaha. Halo teman-teman, mari kita simak tentang rencana usaha. Rencana usaha adalah berupa dokumen yang menerangkan tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan dari suatu ide bisnis. Rencana usaha dibuat bertujuan untuk membantu pemilik yang akan menjalankan bisnis mencapai tujuannya, seperti menarik investor dan pemodal. Contohnya ini seperti kita kan sering ya lihat estate hijau di mana-mana seperti jalan, UMKM, atau pasar malam. Nah itu bertujuan untuk rencana bisnis untuk mengembangkan UMKM. Kita bisa membukanya dimanapun atau di daerah manapun. Lanjut ke manfaat. Di sini ada apa ya teman-teman? Satu, membantu mencapai tujuan. Kedua, menarik investor atau pemodal. Ketiga, meningkatkan peluang keberhasilan. Keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Nomor satu, membantu mencapai tujuan. Rencana usaha dapat membantu pemilik bisnis untuk mencapai tujuan agar ide bisnis tersebut dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Misalnya teman-teman, kita ingin membuka usaha mochi. Maka dari awal kita membesarkan modal untuk mochi. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita menjual SP dari awal dan kita mau buat mochi. Kedua, menarik investor atau pemodal. Investor atau pemodal bermanfaat untuk membantukan berbiaya bisnis. Dengan adanya rencana usaha, investor atau pemodal mendapat gambaran tentang ide bisnis tersebut. Misalnya seperti ini, kita mau bikin usaha mochi ya tadi ya. Kita harus mengumpulkan modalnya untuk bikin mochi, kayak modal-modal apa untuk kita bikin mochi. Ketiga, meningkatkan peluang keberhasilan. Bisnis yang memiliki rencana usaha akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil daripada bisnis yang tidak memilikinya. Keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Rencana usaha dapat membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan yang tepat tentang bisnis mereka, terutama hal-hal berkaitan dalam keadaan uang. Fungsinya ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama, manajemen yang telah dipelajari pada bab sebelumnya. Pemilik usaha perlu memberi gambaran terkait dengan pengorganisasian, yakni merancang struktur organisasi. Yang kedua, pengarahan dan penguasaan. Artinya rencana usaha menerangkan secara rinci proses pemantauan serta evaluasi kinerja usaha. Lanjut, analisis SWOT merupakan alat sederhana namun kuat yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis bisnis secara objektif. Analisis SWOT bermanfaat untuk memahami lingkungan internal dan juga eksternal bisnis, mengidentifikasikan area untuk memahami lingkungan internal, peningkatan, membuat keputusan yang lebih tepat di masa yang akan datang serta membangun strategis yang efektif. Baiklah, berikut ini ada kesimpulan teman-teman. Saya akan membaca kesimpulannya. Rencana usaha dibuat bertujuan untuk membantu pemilik yang akan menjalankan bisnis mencapai tujuannya seperti menarik investor ataupun pemodal. Sebaiknya rencana usaha yang baik harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami dengan arti kata lain tidak berbelit-belit dan tidak juga bertele-tele. Perencanaan usaha yang matang merupakan fondasi penting bagi kesuksesan sebuah bisnis yang akan dijalankan. Baiklah teman-teman, mungkin itu sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sebelum penutupan saya ada pantun sedikit. Hari Jumat memungut kerang, tulis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin persentasenya saya tak berkesan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.